Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat datang di part 3. Kita akan membahas tentang penurunan rumus kecepatan dan percepatan. Ini nggak terlalu rumit karena ini semua sumbernya dari simpangan doang, yaitu X sama dengan asin omega T. Jadi dari situ kita bisa dapat kecepatan serta percepatan. Cuma ini ilmunya. Yang penting kalian tahu bahwa turunan dari sin A sama dengan cos A. Kemudian turunan dari sin AX, kalau diturunkan dia akan menjadi A cos AX gitu. Nah, ini aja dasarnya untuk kecepatan. Nah, sekarang kita langsung lanjut ya ke kecepatannya. Oke. Nah, jadi kecepatan itu kan rumusnya kita belum tahu ya. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Sehingga turunan dari A sin omega T diturunkan terhadap waktu nih. Nah, oke. Maka kan ini sin omega T itu sama kayak prinsipnya dengan sin AX. Jadi A dikali omega cos omega T gitu. Nah, ini tinggal digabungin aja. Dan kita langsung dapat persamaan dari kecepatan. Mudah kan? Oke. Mudah. Percepatan juga mudah. Nggak rumit. Oke, kita langsung masuk aja ya ke percepatan. Oke, ini dia. Aku akan tulis ulang ya. Rumus dari kecepatan itu adalah omega cos omega T. Nah, ini yang akan kita gunakan karena lebih mudah. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, dv per dt, sehingga kita tinggal masukkan lagi. Kita akan menurunkan A omega cos omega T terhadap waktu. Ya, oke, garisnya tuh nyebelin banget, nggak lurus-lurus. Ya udahlah, lanjut aja ya. Diturunkan terhadap waktu, maka akan menjadi A omeganya kita pisahin karena yang kita turunkan hanyalah cos omega T. Nah, cos alpha atau cos A diturunkan maka menjadi minus sin A. Kalau cos AX diturunkan maka menjadi minus A sin AX gitu. Easy lah ya. Oke, ini kita turunkan yang itu aja. Nah, berarti kalau kita turunkan sama seperti cos AX prinsipnya, maka dia akan menjadi, aku kasih kurung, minus omega sin omega T gitu. Dah. Aduh, ini aku salah tulis guys, sorry banget. Harusnya itu nggak usah per dt lagi, jadi langsung aja ya, jangan sampai kalian salah tulis juga. Nah, ini langsung kita gabungkan, maka menjadi min A omega kuadrat sin omega T. Atau dibalik juga boleh, sama aja ya. Ini adalah rumus dari percepatan. Oke? Mudah. Nah, sekarang aku akan lanjut untuk pembahasan penurunan rumus periode dan frekuensi dalam gerak harmonik sederhana. Ini juga mudah, nggak susah. Yang pertama aku akan start dulu dari dari bandul dulu deh. Nah, kita akan mencari bentuk umum dari GHS. Cuma ini aku hanya butuh dua posisi bandul. Nah, ini aja. Oke. Nah, pertama yang kita punya tentu gaya berat ya, mg ke arah bawah. Nah, kemudian ada sudut theta di sini. Nah, theta ini dalam hal ini tetanya kurang dari 10 derajat. Tapi karena aku ingin memudahkan pembahasan, kita anggap bareng-bareng ya, kita anggap theta kurang dari 90 dulu ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau theta kurang dari 10, maka nilai dari sin theta itu akan hampir mirip dengan atau mendekati si nilai theta sendiri, tapi dalam radian. Nah, sama seperti tan theta, nilainya akan mendekati si theta sendiri dalam radian juga. Nah, kemudian di bandul juga ada namanya tegangan tali, tentu ya, situ arahnya. Nah, ini aku akan proyeksikan mg-nya. Yang satu ke sana, yang satu juga ke sana. Oke. Lihat tegangan tali ini membentuk sudut 90 derajat ya. Nih. Aku gambarin. Nah, itu 90 derajat. Oke. Nah, kemudian tetanya ada di mana pertanyaannya, gitu kan. Kita kalau misalnya lihat garis lurus dari itu sih kita udah bisa logikain sendiri bahwa tetanya ada di sebelah mg yang kanan gitu. Nah, gitu.
kok bisa di situ tetanya? Ya aku main logika aja sih, lihat garisnya udah bisa kira-kira gitu bahwa tetanya ada di situ. Cuma secara teori aku jujur kurang bisa jelasin ya, sorry banget. Kalian boleh cari referensi lain. Oke, sekarang aku mau terapkan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, jadi ceritanya bandul ini bergerak guys. Nah, gaya apa aja yang mempengaruhi? Pertama ada mg sin theta. Dapat dari mana? Ya, lihat gambarnya. Itu adalah mg sin theta. Kalau kita proyeksikan, kemudian yang itu adalah mg cos theta. Kenapa cos? Karena dekat dengan sudut. Oke. Nah, ini kalau udah, oh ya, tegangan tali kita nggak ada hubungan apa-apa ya dengan dia. Nih, dia minus kenapa? Karena bandulnya arahnya gerak ke kanan, tapi gaya mg sin theta ke kiri. Nah, kemudian sama dengan mx double dot. Aku kasih double dot ya. Percepatan itu bisa dilambangkan sebagai double dot. X double dot maksudnya. Nah, kita terapkan sin theta yang hampir mirip dengan theta dalam radian. Jadi seperti ini. Udah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita harus menyamakan variabelnya. Yang kiri theta, yang kanan x. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, di sini aku akan ingatkan kembali rumus GMB, yaitu S sama dengan theta dikali R. Maka S ini adalah panjang busurnya. Jadi gerak bandulnya. Nah, itu panjang busurnya. Cara carinya adalah theta dikali R. Gitu. Nah, kalau misalnya aku lambangkan dengan X, boleh sama dengan theta dikali L. Ya, karena jari-jarinya di sini dalam bandul ini adalah L. Oke, pusatnya sampai ke ujung L, alias panjang talinya. Nah, kalau aku turunkan, maka menjadi X dot sama dengan theta dot kali L. Kenapa L nggak ada dotnya? Karena L adalah nilai konstan, panjang tali nggak berubah-ubah, kecuali dia melar ya. Nah, kalau aku turunkan lagi, maka mendapatkan ini. Nah, ini yang kita masukkan ke rumus si yang kiri ini, yang kita dapatkan. Kita udah sama-sama theta nih. Nah, sekarang kita gabungkan. L kali theta double dot ditambah G theta sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan gerak harmonik sederhana, which is contents-nya apa aja? Salah satunya adalah ada omega kuadrat. Nah, ini belum final nih. Kita harus bagi, karena theta double dot-nya ini harus sendirian. Nah, jadi kita bagi L semua. Nah, jadi seperti ini. Nah, G per L ini adalah omega kuadrat yang aku bilang tadi. Mereka berisi omega kuadrat. Jadi omega kuadrat sama dengan G per L, maka omega akan G per L. Dapat nih. Nah, sekarang oke, aku ringkas. Nah, seperti ini. Nah, ingat bahwa rumus dari periode, omega adalah 2pi per T. Nah, kita mau nyari periode, maka kita tinggal kali silang aja, gitu. Nah, kita tinggal masukkan omeganya. Nah, karena dia per omega, maka kita tinggal balik. Jadi, akar L per G. Gitu ya. Nih, pi-nya jelek banget. Oke, dapat ya periodenya. Nah, sekarang kalau frekuensi gimana, Kak? Ya tinggal dibalik. Kalau dibalik ya 1/2pi akar G per L. Selesai. Periode frekuensi untuk bandul sudah ditemukan ya. Nah, ya. Sekarang bandul sudah lolos. Sekarang aku akan cari untuk yang kedua, yaitu pada pegas. Nah, pegas ini S-nya ngeselin banget. Nah, udah, gambarnya udah. Nah, sekarang kita anggap ini adalah posisi keseimbangan. Nah, dia kalau berosilasi maka akan seperti ini ya. Cuma posisi yang lain aku nggak gambar, karena yang penting adalah posisi keseimbangannya. Pada saat posisi keseimbangan dia terjadi dua gaya, yaitu ada MA yang ke kanan dan gaya pemulih yang ke kiri. Ya, sama kayak part 1 tadi ya. Buat yang belum nonton, silakan nonton part 1. Sigma F sama dengan 0, maka MA dikurangi FP sama dengan 0. MA sama dengan min KX ya. Rumus gaya-gaya pemulih adalah minus KX. Nah, A-nya ini aku ganti sebagai X double dot. Nah, kalau kita satukan semua ke ruas kiri, maka menjadi MX double dot ditambah KX sama dengan 0. Nah, ini aku bagikan semua, karena yang ada double dot ini nggak boleh ada konstanta di sebelahnya. Gitu. Ini adalah bentuk umum dari GHS, ya. Which is isinya yaitu omega kuadrat.
Nah, omega kuadratnya K per M. Berarti omeganya K dibagi M. Maksudnya akar K per M. Nah, periode ini kan berarti 2pi per omega. Nah, tinggal kita masukkan. Karena dia per omega, maka dibalik aja. Jadi akar M per K. Frekuensinya gimana? Tinggal dibalik juga. Jadi seperti ini. Udah, ini langsung lolos ya. Yang pegas langsung lolos. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat pokoknya. Dan semoga sukses selalu. Fisikanya semoga nilainya bagus ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like dan share, jangan lupa. Terima kasih dan tunggu konten selanjutnya di channel ini. Bye-bye.